Kami berkeyakinan bahwa ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama ketentuan pasal 6A ayat 2, itu adalah ketentuan yang tidak hanya menyangkut hak-hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan kandidat, the right to be a candidate, tapi juga adalah terkandung di dalamnya hak untuk memilih, the right to vote bagi warga negara. Bahkan kami mengatakan bahwa sesungguhnya penerima manfaat dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang paling utama bukan partai politik, tetapi justru warga negara Republik Indonesia. Karena terakhir presiden yang akan terpilih adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden partai politik. Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua Hakim Konstitusi, Ketua Majelis, Yang Mulia Dr. Anwar Usman, dan Profesor Arif Hidayat, dan kemudian Dr. Daniel Yusmik, Yang Mulia. Permohonan ini diajukan oleh Ferry Joko Yuliantono, seorang warga negara Republik Indonesia, karyawan swasta yang kita tahu ada aktivitas lainnya, tapi dalam hal ini bertindak sebagai warga negara yang memiliki hak untuk memilih, the right to vote, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa yang bersangkutan kalau sudah berusia 17 tahun dan atau sudah pernah kawin memperoleh hak untuk memilih, the right to vote. Jadi kapasitas beliau adalah sebagai warga negara perseorangan yang memiliki hak untuk memilih. Mengenai kedudukan hukum, legal standing pemohon, tadi sudah dijelaskan, kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak kami jelaskan. Kemudian mengenai kedudukan hukum, legal standing pemohon, tadi kami sudah jelaskan bahwa kedudukan yang bersangkutan adalah sebagai pemilih sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 34 Undang-Undang 17 2017, pemilih warga negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Jadi dengan kelahiran 27 Juli 1967, pemohon adalah pemilih. Yang terhormat Majelis Hakim Konstitusi atau panel Hakim Konstitusi, memang sebelumnya dalam putusan terakhir hak memilih itu dinyatakan tidak dapat diterima putusannya, tapi dalam kesempatan ini kami tetap mengajukan itu sebagai sebuah argumentasi karena kami berkeyakinan bahwa ketentuan mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden, terutama ketentuan pasal 6A ayat 2, itu adalah ketentuan yang tidak hanya menyangkut hak-hak partai politik peserta pemilihan umum untuk mengajukan kandidat, the right to be a candidate, tapi juga adalah terkandung di dalamnya hak untuk memilih, the right to vote bagi warga negara. Bahkan kami mengatakan bahwa sesungguhnya penerima manfaat dari pemilihan presiden dan wakil presiden yang paling utama bukan partai politik, tetapi justru warga negara Republik Indonesia. Karena terakhir presiden yang akan terpilih adalah presiden Republik Indonesia, bukan presiden partai politik. Karena itu kami menganggap bahwa seharusnya dan sudah semestinya pemilih tetap diberikan hak di legal standing untuk mengajukan permohonan ketentuan pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang ambang batas untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu Yang Mulia mengenai kedudukan hukum. Kemudian mengenai pokok permohonan, kami mengajukan satu saja pasal di dalam Undang-Undang 7 2017 itu, yaitu pasal 222 yang lengkapnya berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Kami beranggapan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 6
ayat 2 Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, pasal 6A ayat 2, pasal 6A ayat 3, pasal 6A ayat 4, kemudian pasal 6A ayat 5, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1, pasal 28D ayat 3, pasal 28J ayat 1, pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Kami berkeyakinan bahwa permohonan ini masih sangat relevan, sekalipun ini sudah pernah diajukan berkali-kali karena di masyarakat memang masih terjadi pro dan kontra yang luar biasa menyangkut eksistensi presidensial threshold, dan survei yang dilakukan misalnya oleh indikator politik, mereka menginginkan bahwa pasangan calon presiden itu ya lebih dari 2, kalau bisa tidak terjadi lagi pada seperti 2 perhelatan terakhir yang sedikit banyak disebabkan oleh pemberlakuan presidensial threshold. Di sini kami menyatakan beberapa pandangan ahli hukum, ada juga ahli ilmu politik, kemudian ada pimpinan lembaga negara dan organisasi kemasyarakatan. Antara lain yang kami sampaikan pendapat dari 2 mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Bapak Jimli As-Sidiki dan Bapak Hamdan Zulfa, kemudian Ketua DPD Lanyala Mataliti, kemudian Wakil Ketua MPR Syarif Hasan, dan anggota atau Ketua DPD di MPR, yaitu Bapak Tamsil Lindrung. Ada juga kami sertakan pernyataan Siti Zuhro, ilmuwan politik, kemudian Zainal Arifin Mukhtar, hukum tata negara, dan kemudian ada juga dari organisasi pengurus pusat Muhammadiyah yang kesemuanya menyatakan bahwa ambang batas itu dengan berbagai argumentasinya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Baik secara eksplisit mereka mengatakan demikian maupun secara implisit karena mereka kaitkan dengan isu-isu mengenai demokratisasi, rekrutmen dan lain sebagainya, polarisasi masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya kami menguraikan satu demi satu pertentangan dengan ayat-ayat atau pasal-pasal dalam konstitusi tersebut sebagaimana kami sudah sebutkan seperti itu. Lalu kami juga yang mulia pada halaman 19 juga mengungkapkan fakta sosiologis yang tidak haram untuk dikemukakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan, bahwa tentu saja hukum paling tidak kan harus ada yang namanya perspektif sosiologisnya juga selain yuridis dan filosofis, yaitu pemberlakuan ini justru terjadinya pembelahan dalam masyarakat ya, menghambat regenerasi dan lain sebagainya. Kemudian kami juga menyertakan perubahan pandangan mahkamah. Karena barangkali akan ditanyakan kepada kami, apa bedanya permohonan terdahulu, kami sudah sertakan di sini, ada beberapa hal, paling tidak secara post factum ini berbeda, karena inilah permohonan pertama, selain permohonan Bapak Rizal Ramli yang kemarin ditolak legal standingnya, yang mempermasalahkan ketentuan presidensial threshold pasca diterapkannya presidensial threshold dalam pemilu serentak pertama 2019. Jadi ada fakta-fakta baru, yaitu ya secara faktual memang ada yang dirugikan. Kemudian kami juga melihat ada perubahan pandangan mahkamah. Jadi mahkamah juga tidak haram untuk mengubah pandangannya. Sebagai contoh misalnya pada putusan tahun 2008 itu MK 2009 sebenarnya dibacakannya putusan tersebut. MK pernah sebelum pemilu, MK pernah mengatakan bahwa pemilu yang tidak serentak itu adalah konstitusional. Tapi kemudian pada putusan yang dibacakan pada Februari 2014, MK mengatakan yang konstitusional adalah serentak. Demikian juga misalnya ex post facto law atau retrospective law, itu juga MK berubah pandangan dalam 2 kasus, yaitu Bom Bali dan kemudian kasus Abilio Suarez. Demikian juga keserentakan itu sendiri, MK juga bisa berubah pandangan ketika putusan terakhir mengatakan bahwa keserentakan itu dalam 6 perspektif. Jadi tidak hanya serentak semuanya, tapi bisa juga serentak DPR, DPD saja, ya. Kemudian macam-macam, ada 6 di sini. Karena itu kami mengajukan sekali lagi dengan harapan bahwa karena hukum itu atau konstitusi itu hidup di masyarakat, ya, sebagai the living constitutions, kami berharap bahwa permohonan ini kali ini akan atau bakal dikabulkan. Kami juga mohon maaf Yang Mulia Hakim Konstitusi berpandangan bahwa apa yang disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi dalam putusan sebelumnya yang tidak menolak pembatalan presidensial threshold dengan alasan memperkuat sistem presidensial, kemudian yang
kedua itu terkait dengan open legal policy, dan kemudian terkait dengan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden, kami juga mengemukakan argumentasi pembanding yang barangkali mudah-mudahan bisa diterima oleh Hakim Konstitusi yang mulia sebagai bahan atau sebagai pertimbangan untuk mengabulkan permohonan ini. Terakhir, petitum. 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia, atau jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex aqua et bono. Hormat kami kuasa hukum pemohon. Sebelum kami mengakhiri ini, kami meminta dan mungkin berkenan pemohon prinsipal untuk mengajukan barangkali motivasi dalam mengajukan permohonan ini. Begitu yang mulia dari kami kuasa hukum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mulia. Kami akan mempertimbangkan dengan hati dan pikiran yang terbuka atas masukan yang mulia. Sedikit klarifikasi yang mulia, 17 putusan itu maksudnya termasuk presidensial threshold di luar objek yang kami ajukan, pasal 222. Ataukah terus? Ya, kalau misalnya termasuk objek yang kami ajukan akan kami masukkan juga, karena kebetulan dalam permohonan ini kami tidak memasukkan putusan presidensial threshold dengan objek selain Undang-Undang 7 2017. Tapi akan kami masukkan kalau yang dimaksud memang putusan-putusan sebelum undang-undang ini diundangkan. Dan terima kasih tadi atas masukan yang mulia Profesor Arif Hidayat dan yang mulia Dr. Daniel Yusmik. Kami akan sangat pertimbangkan betul mengenai tadi putusan-putusan MK terdahulu untuk diberikan kontra argumentasi, dan mudah-mudahan dengan ini ada kesempatan dan peluang bagi kami pemohon untuk bisa meyakinkan mahkamah akan kemudian perubahan-perubahan yang mungkin muncul di kemudian hari terhadap putusan-putusan yang sebenarnya sudah diputuskan berkali-kali oleh mahkamah sampai saat ini. Itu saja yang mulia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.